Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang tidak atau belum pernah mereka perkirakan. Jadi ada golongan orang yang kaget bahwa ketika di akhirat, oh amal-amalnya bagai debu yang berterbangan. Orang yang melakukan dosa, kemudian dia meremehkan. Sehingga dengan sebab dosa yang dia remehkan ini, dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syarat diterimanya amal? Dua. Syarat diterimanya amal adalah kalau orang beriman, alhamdulillah Allah balas di dunia semua kebaikan yang kita lakukan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kita lakukan kembali untuk diri kita. Kebaikan yang kita lakukan dibalas di dunia, juga dibalas di akhirat. Kenapa? Karena ini godaan syaitan supaya kamu berhenti dari ibadah tersebut. Atau misalnya teman-teman lagi sholat nih, ya kemudian orang-orang mengatakan, setan berbisik, sholatnya hentikan, hentikan sholatnya, hentikan sholatnya, orang-orang datang. Nanti orang-orang, nanti kamu akan tersusupi dengan riya. Oke. Berikutnya, teman-teman lihat, eh, ada satu ayat yang Uma ingin bagi kepada teman-teman semua. Ini banyak ayat tersebut banyak membuat orang-orang soleh ya di zaman dulu mereka sangat ketakutan dengan ayat tersebut karena ayat tersebut menunjukkan bahwa di hari kiamat nanti ada sebagian hamba yang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan azab yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Jadi amal bagai debu yang berterbangan tadi sudah ya kita bahas yang ada dua hal. Kalau dia tidak beriman kepada Allah dan kalau dia tidak ikhlas. Nah, sekarang Om mau bahas mengenai orang-orang yang ternyata terkejut, terkaget-kaget ketika nanti di hari akhir bahwa ternyata dia mendapatkan azab yang dia nggak pernah sangka sebelumnya dia mendapatkan azab itu. Dia kira amal-amalnya sudah cukup gitu. Ternyata dia mendapatkan azab yang luar biasa besar yang dia tidak pernah sangka. Teman-teman lihat dalam surah Az-Zumar ayat 47. Itu ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang tidak atau belum pernah mereka perkirakan. Jadi ada golongan orang yang kaget bahwa ketika di akhirat, oh amal-amalnya bagai debu yang berterbangan. Ada jenis orang yang ketika di akhirat dia kaget ternyata azab Allah untuk mereka lebih besar dan lebih dahsyat daripada apa yang mereka pikirkan atau perkirakan. Nah, di antara orang-orang yang mendapatkan azab Allah yang nggak disangka-sangka ini ada 7 golongan. Mau bahas subbab berikutnya. Kalau tadi orang-orang yang amalnya bagai debu berterbangan itu ada 2. Kalau sekarang orang-orang yang ketika di akhirat dia nggak nyangka azabnya sedahsyat itu ada 7 golongan. Orang-orang yang mendapatkan azab Allah yang tidak disangka-sangka itu ada 7 golongan. 7 golongan ini mereka merasa sudah memiliki amal soleh yang akan menyelamatkan mereka di hadapan Allah. Ternyata amalan-amalan mereka lagi-lagi bagai debu yang berterbangan, nggak ada nilainya di sisi Allah, bahkan ditimpakan azab oleh Allah dengan azab yang tidak disangka-sangka. Siapakah 7 golongan ini? Pertama, sama ya. Pertama adalah orang-orang yang punya amal soleh dan bangga, ujub bahwa dirinya mendapatkan ganjaran kebaikan. Ujub dia. Oh, saya melakukan amal soleh, oh, saya orang dermawan, saya orang uh, yang banyak sodako. Oh, saya alim, saya ulama, saya orang yang ilmunya banyak. Ya karena saya hebat lah, saya berjuang luar biasa. Ujub seseorang yang punya banyak amal soleh dan takjub pada dirinya sendiri, bangga pada dirinya sendiri. Orang-orang ini ketika di hari akhir, amal-amalnya bagai debu yang berterbangan, bahkan bisa berubah menjadi dosa baginya. Firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 23, dan kami jadikan hadapkan amal-amal mereka, lalu kami jadikan amal itu bagai debu yang berterbangan. Ya, jadi orang yang ujub bukan hanya debu amalnya bagai debu yang berterbangan, bahkan jadi dosa baginya. Kedua, siapakah orang-orang yang nanti di hari akhir ternyata amalnya nggak bernilai bahkan menjadi dosa untuknya, menjadi azab yang dia tidak pernah perkirakan. Yang kedua adalah orang yang melakukan dosa, kemudian dia meremehkan. Sehingga dengan sebab dosa yang dia remehkan ini, dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah An-Nur ayat 15, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan, padahal di sisi Allah adalah sesuatu yang besar. Orang-orang yang di hari akhir mendapatkan azab yang tak disangka-sangka. Golongan kedua adalah orang yang melakukan dosa tapi meremehkan dosa.
Ciri orang beriman dengan orang maksiat itu bedanya kalau dia melakukan dosa, orang beriman itu merasa seperti orang yang duduk di bawah gunung yang siap menghancurkan dirinya. Kalau orang yang banyak dosa, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang ahli maksiat ketika buat dosa, merasa ada lalat yang datang ke hidungnya kemudian dia usir begitu saja. Begitu ringan dia menganggap dosa. Jadi orang yang nomor dua ini, orang yang melakukan dosa tapi dia meremehkan, dia menganggap remeh dosa, dia menganggap ringan dosa. Artinya apa? Dia menggampangkan melakukan maksiat karena dia merasa dosanya ringan kok. Semua orang ngelakuin kok, ini hal yang biasa kok. Nah, orang-orang kayak gini di hari akhir mendapatkan azab yang tidak pernah dia perkirakan sebelumnya. Apa kata para sahabat kepada para tabi'in? Para sahabat kepada para tabi'in, para sahabat ini berkata, sesungguhnya kalian kadang melakukan sebuah amalan yang nilainya kecil di mata kalian daripada selai rambut, namun dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami menganggapnya sebagai sebuah dosa besar yang membinasakan. Kadang-kadang kita melakukan dosa, kita ngerasa, oh biasalah semua orang juga kayak gini. Namanya anak muda, biasalah melakukan kayak gini. Ini juga, jadi kita menormalkan dosa, mewajarkan perbuatan dosa, gitu. Karena ngerasa ada kok orang-orang yang kayak gini, orang ini biasalah anak muda nakal-nakal kayak gitu nggak apa-apa biasa itu mewajarkan dosa. Nah itu yang golongan orang-orang yang mendapatkan azab di hari akhir yang tidak dia pernah perkirakan. Dia merasa amal-amalnya cukup, tapi ternyata boro-boro amalnya diterima, bahkan dosanya lebih besar daripada apa yang dia perkirakan. Ketiga, siapakah orang-orang yang ketika di hari akhir ternyata dia mendapatkan azab yang dia tidak pernah perkirakan? Ketiga, orang yang amal buruknya dihiasi oleh syaitan sebagai amal baik, sehingga dia melihat itu sebagai sebuah kebaikan. Jadi dia nggak nyadar, dia buat dosa, tapi dia dihiasi matanya oleh syaitan sebuah perbuatan baik. Jadi dia ngerasa nggak sadar bahwa perbuatan buruk itu adalah dosa gitu. Karena dia ngerasa itu ya udah itu sesuatu yang baik, sebuah amalan yang baik. Apa contohnya? Contohnya misalnya kalau anak-anak muda zaman sekarang ya, misalnya berpacaran gitu ya, misalnya ya. Kemudian teman-teman saling mencintai satu sama lain, saling menjaga satu sama lain. Kemudian akhirnya melakukan hal yang lebih jauh daripada itu. Teman-teman merasa, oh ini sesuatu yang indah karena kita saling cinta. Nah, itu mungkin kayak gitu contohnya ya. Padahal syaitan menghiasi itu dengan suatu keindahan, padahal itu adalah amalan buruk. Namun syaitan menghiasinya sebagai suatu keindahan. Oh, kita melakukan ini semua karena kita cinta kok. Nggak apa-apa, Allah mengerti kok kita sama-sama saling cinta sehingga kita melakukan sesuatu yang jauh seperti ini. Nah, itu syaitan menghiasinya dengan sesuatu yang baik, padahal itu amalan-amalan buruk. Atau misalnya korupsi ya, atau korupsi lah misalnya. Semua orang melakukan korupsi itu hal yang biasa kok. Toh korupsi ini kita juga nggak ngambil banyak, nggak merugikan siapa-siapa secara banyak itu, nggak nyadar juga perusahaan atau negara atau apapun itu ya nggak nyadar juga kok kita cuma ngambil sedikit ini untuk makan anak-anak di rumah atau untuk kehidupan di rumah nggak ada masalah ini. Misalnya kayak gitu. Nah itu adalah orang yang amalan buruknya dihiasi oleh syaitan sebagai amalan baik sehingga dia melihat itu sebagai sebuah kebaikan. Padahal tetap aja itu mencuri. Walaupun alasannya untuk memberi makan anak, memberi makan istri, keluarga di rumah, tetap aja itu perbuatan baik mencuri. Teman-teman lihat suratul Kaf, surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedang mereka menyangka bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Mereka menyangka bahwa mereka berbuat yang sebaik-baiknya. Nah, kenapa? Karena syaitan menghiasi, sehingga kita tutup mata, atau kita tahu, sebenarnya hati kita kan bisa diminta fatwa ya teman-teman semua. Sebenarnya kita tahu itu salah, tapi kalau kita berulang-ulang melakukan kesalahan, hati kita udah nggak lagi bergetar. Dosa itu segala sesuatu yang menggelisahkan hati dan kita nggak ingin orang lain tahu. Tapi kalau dosa dilakukan terus-menerus, hatinya udah nggak gelisah lagi. Hatinya sudah menganggap itu biasa. Benar nggak? Coba teman-teman pikirkan. Teman-teman pertama kali buat dosa, apapun dosa itu, coba pikirin. Takut kan? Deg-degan nggak? Takut kan sama Allah ketika pertama kali buat dosa? Apapun itu bentuk dosanya, takut kan? Tapi coba kalau dosa itu dilakukan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, pasti udah nggak ada rasa takut lagi. Teman-teman mewajarkan perbuatan dosa itu. Karena udah berkali-kali dilakukan, hatinya udah nggak peka lagi. Hatinya udah nggak bisa lagi dimintai fatwa lagi. Kenapa? Karena udah berkali-kali teman-teman melakukan dosa itu. Kalau dulu pertama kali melakukan dosa teman-teman takut, karena dosanya sudah berulang-ulang kali, teman-teman udah nggak ada rasa takut lagi. Nah ini yang paling mengerikan.
hatinya udah nggak bisa lagi dimintai fatwa, hatinya udah nggak bisa lagi tanyakan ini benar ini salah, ini benar ini salah, karena udah menghitam, udah terlalu banyak dosa-dosa, dan syaitan menghiasi itu semuanya dengan keindahan gitu. Nah, itu yang berbahaya. Berikutnya, yang keempat, ya. Tadi udah ketahui yang pertama tadi apa? Orang yang ujub. Kedua adalah orang yang, kita lihat dulu sebentar. Orang yang ujub, kedua adalah orang yang meremehkan dosa, menganggap enteng dosa. Ketiga, orang yang amal buruknya dihiasi oleh syaitan, sehingga dia merasa itu amalan baik. Keempat, orang yang nanti di hari akhir tidak menyangka bahwa Allah memberikan azab yang tidak pernah dia perkirakan. Yaitu orang-orang yang ria. Sama lagi nih kayak awal tadi kita bahas, orang-orang yang ria. Ya, contoh, teman-teman pernah dengar nggak sebuah hadis yang mengisahkan tiga golongan yang pertama kali dijerumuskan dalam api neraka? Orang pertama adalah orang yang menuntut ilmu. Dia bilang, ya Allah selama di dunia aku menuntut ilmu, ya Allah selama di dunia aku belajar Quran, ngafalin Quran, ya Allah aku belajar betul-betul. Kata Allah, bohong. Kamu belajar Quran, kamu belajar banyak hal, bukan untukku, bukan lillah. Kamu ngafalin Quran atau kamu belajar yang lain-lain supaya kamu dipuji-puji oleh manusia. Kamu punya kepentingan duniawi, bukan karena Allah SWT. Justru orang ini yang menyangkanya udah ngafal Quran, udah banyak ilmunya. Justru orang ini yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ria, nggak ada artinya di hadapan Allah SWT. Orang kedua, kenapa kamu di dunia apa yang kamu lakukan? Oh, saya bersedekah ya Allah, saya membantu banyak orang, saya membangun masjid, membangun pesantren, menolong orang sakit. Kata Allah, bohong. Kamu melakukan itu semua bukan lillah, bukan karena Allah. Kamu mau dipuji-puji sebagai orang dermawan, mau dihormati orang banyak. Orang ini yang disangkanya mereka punya amalan banyak karena sedekah, justru dia ditarik dan masuk ke neraka Allah. Karena ria, nggak lillah. Orang ketiga, aku berjihad di jalan Allah. Bohong, kata Allah. Kamu ini berjihad bukan bukan karena Allah. Allah mengetahui hati manusia. Berjihad karena apa? Karena ingin disebut sebagai mujahid. Jihad supaya disebut dipuji-puji orang sebagai orang yang luar biasa. Orang ini juga masuk ke neraka Allah SWT. Jadi demikian dahsyatnya antara riak dan ikhlas itu, perkara niat itu teman-teman semua. Padahal amalan yang dilakukan sama tuh. Tapi perkara niat itu bisa membuat amalan kita diterima atau tidak. Masuk surga atau masuk nerakanya Allah SWT. Makanya harus terus memperbaharui niat. Kelima, siapa orang yang di hari akhir nggak nyangka, oh ternyata balasan Allah, azab Allah seberat ini. Pahalanya bagai debu yang berterbangan dan ternyata azab Allah yang tidak pernah dia perkirakan. Yang kelima, orang yang beramal saleh namun dia banyak menzolimi orang lain. Dia menyangka amalan-amalannya, puasanya, sholatnya, ngajinya, dan amalan-amalan lainnya menyelamatkan dia di akhirat. Namun ternyata dia mendapatkan azab yang tidak pernah dia sangka. Kenapa? Karena semua amalan-amalan itu akan diberikan pada orang-orang yang dia zolimi. Dan kalau pahala amalannya telah habis, namun orang yang dizolimi masih ada yang menuntut hak, maka dosa-dosa mereka dipindahkan kepada dia. Lalu orang ini dijerumuskan ke neraka. Maka hati-hati kalau ada orang yang bilang, aku tuntut kamu nanti di hari akhir, kamu zalim, kamu jahat sama aku selama di dunia. Aku nggak bisa balas kejahatan kamu di dunia, tapi aku akan perhitungkan semua apa yang kau lakukan nanti di hari akhir. Nah, itu ngeri tuh. Kenapa? Karena orang ini nanti akan menuntut kita di hari akhir. Dia akan bilang pada Allah, ya Allah, dia zalim kepada saya, dia jahat kepada saya, aku nggak ridho, ya Allah. Maka pahala-pahala yang kita sangka banyak itu akan diberikan kepadanya. Kalau dia masih nggak ridho, nggak ya Allah terlalu sakit ya Allah, dosanya dia dipindahkan ke kita. Gitu. Itu meruginya, paling merugi orang. Makanya ketika Rasul tanya siapa orang paling rugi, kata para sahabat, siapa ya Rasulullah? Apakah orang yang nggak punya uang? Kata Rasulullah, bukan. Orang yang menyangka dia bawa pahala-pahala amal soleh, tapi ternyata pahala-pahala itu habis, terkikis, karena diberikan kepada orang yang didolimi. Bahkan dosa orang yang didolimi diberikan lagi kepadanya. Keenam, siapa orang yang nanti di hari akhir amalnya bagai debu yang berterbangan, bahkan dosanya lebih banyak lagi yang nggak dia sangka. Seseorang yang beramal solih namun kurang bersyukur. Dia memang melakukan amal-amal solih, tapi hidupnya nggak pernah bersyukur, mengeluh terus. Nanti di hari akhirat dia akan ditanyai sama Allah. Ketika amalannya dihisab,
Karena dia mengeluh-mengeluh terus nih, nggak bersyukur kan? Dia melakukan amal soleh, tapi nggak bersyukur sama Allah. Nggak pernah bersyukur pada Allah. Mengeluh terus. Kenapa sih ya Allah? Kenapa ya Allah? Mengeluh terus. Maka nanti di hari akhir, dia dituntut untuk menebus nikmat yang ia dapatkan di dunia dengan amalannya. Dan ternyata nikmat terkecil saja yang Allah berikan kepadanya nggak bisa ditebus oleh dirinya. Maka nanti orang-orang yang suka komplain, suka mengeluh, nggak pernah bersyukur, nanti dituntut, ya udah kalau begitu nanti di hari akhir coba tebus semua nikmat yang Allah berikan. Nggak bisa, dia nggak bisa membalasnya. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dihisab secara detail, maka dia pasti diazab. Maksudnya apa? Dia nggak pernah bersyukur dengan apa yang Allah berikan, itu diperhitungkan oleh Allah SWT. Jadi orang-orang yang suka mengeluh, nggak pernah bersyukur pada Allah, nah itu berbahaya nanti di hari akhir. Ketujuh, ini terakhir mau bahas agak lebih panjang sedikit. Siapa orang yang nanti di hari akhir amalan-amalannya bagai debu yang berterbangan dan bahkan azabnya jauh lebih besar dari apa yang dia perkirakan. Siapa dia? Orang yang sampaikan orang yang ketika di depan orang lain dia melakukan amal soleh, namun dalam kesendirian dia berbuat dosa. Kadangkala seseorang memiliki dosa tertentu yang menghapus semua amalannya kecuali amalan tauhid, ya. Jadi kalau 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 ada orang-orang, jadi gini, ada orang-orang yang terus melakukan amal-amal soleh, tapi ternyata ada dosa yang dilakukan dalam kesendiriannya. Nah, mau bahas mengenai hal ini. Dalam Sunan Ibnu Majah, dalam riwayat Tauban, dikatakan, saya sungguh mengetahui suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat kelak. Sebentar. Eh, saya sungguh mengetahui suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala kebaikan seperti gunung-gunung Tihamah yang putih, namun Allah SWT menjadikannya laksana debu yang berterbangan. Kawan bertanya, wahai Rasulullah, sebutkan kami ciri-ciri mereka agar kami tidak termasuk golongan orang-orang tersebut. Maka Rasulullah bersabda, siapa orang yang debunya amalnya bagai debu yang berterbangan? Mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari bangsa kalian, mereka mengerjakan ibadah malam sebagaimana kalian beribadah malam, tapi mereka adalah suatu kaum yang apabila dalam keadaan menyendiri, mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi orang-orang ini melakukan ibadah-ibadah sama seperti kita semua, tapi ketika dalam keadaan menyendiri, dia melakukan berbagai macam dosa. Ada seseorang yang ketika di hadapan orang lain terlihat alim dan solih, namun di kala sendirian, di kala sepi, dia menjadi orang yang melakukan larangan-larangan Allah SWT. Seseorang mungkin menjauh dari dosa dan maksiat ketika berada di hadapan orang lain, tapi ketika dia menyendiri, terlepas dari pandangan manusia, dia pun melakukan dosa-dosa tersebut. Teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat 17. Dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Atau dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ya, atau dalam surah Al-Baqarah ayat 77, tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan mereka yang tampakkan, apa yang mereka tampakkan. Atau surah At-Taubah 78, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka dan bahwasanya Allah mengetahui segala yang gaib, ya. Atau surah An-Nisa ayat 108, mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah SWT, padahal Allah mengetahui mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Atau surah Al-Mulk ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah dalam keadaan tersembunyi. Orang-orang yang takut pada Allah artinya dalam keadaan tersembunyi yang mereka tidak melakukan dosa. Maka Nabi Muhammad SAW membaca sebuah doa. Doanya bunyinya as'aluka khosyataka fil ghaibi wasyahadah. Apa artinya? Ya Allah, aku mohon rasa takut kepadamu dalam keadaan tersembunyi maupun nampak. Kadang kalau dalam keadaan sembunyi orang nggak lihat, kita bisa melakukan macam-macam. Makanya Rasulullah doa, aku mohon rasa takut kepadamu dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan nampak. Terakhir, saya ingin sampaikan, kalau kita, nasihat untuk di rumah sendiri, takut kepada Allah, jika engkau takut kepada Allah, Allah akan menjaga dirimu dari manusia. Tapi jika engkau takut pada manusia, mereka tidak akan bisa melindungimu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, alhamdulillah.
Hari ini kita sudah bahas tentang orang-orang yang amalnya bagai debu yang berterbangan, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang-orang yang tidak ikhlas atau riya. Dan kemudian kita bahas lagi orang-orang yang debunya, amalnya bagai debu yang berterbangan, bahkan azabnya lebih besar dari apa yang mereka perkirakan. Orang yang ujub, kemudian orang yang meremehkan dosa, kemudian orang yang amal buruknya dihiasi oleh syaitan sehingga nampak seperti amalan baik. Keempat, orang-orang yang riya. Kelima, orang-orang yang beramal soleh namun banyak menzalimi orang lain. Keenam, orang yang beramal soleh tapi tidak bersyukur. Dan ketujuh, orang yang beramal soleh tapi dalam kesendirian dia melakukan dosa. Itu yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Insya Allah kita ketemu di hari Jumat depan. Uma sudah dulu dan Uma izin pamit karena Uma masih harus belajar dengan guru Uma berikutnya. Semangat selalu teman-teman semua. Semoga Allah jaga teman-teman semua. Uhibbukum fillah. Selamat menjalani hari Jumat ini. Assalamualaikum semuanya.